Topik pilihan pemirsa di mana FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks global dalam tinjauan terbaru Juni 2026 yakni saham Goto, NCKL, Doit dan juga CNMA. Mayoritas penghapusan sejumlah saham Indonesia oleh FTSE disebabkan masuknya saham-saham tersebut ke papan perdagangan yang tidak memenuhi syarat, kegagalan memenuhi persyaratan free float, hingga struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi. Lembaga pemeringkat global FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks globalnya. Penghapusan berlaku efektif pada pekan terakhir Juni 2026. Saham PT Goto, Gojek, Tokopedia Tbk atau Goto menjadi salah satu yang dihapus dari midcap. Selain itu juga ada saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL, PT Buma International Group Tbk atau Doit, dan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis 1 Juni 2026, FTSE menyatakan Goto dan NCKL akan dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index Series Midcap Index. Sementara itu Doit dan CNMA akan dihapus dari FTSE Global Equity Index Series Microcap Index. FTSE menjelaskan penghapusan tersebut karena keempat emiten kini tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Menurut FTSE, papan tersebut merupakan segmen pasar yang tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk masuk dalam FTSE Global Equity Index Series. Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan perlakuan indeks Indonesia yang diterapkan dalam peninjauan indeks periode Juni 2026. Sebelumnya pada pengumuman Sabtu 23 Mei 2026, FTSE telah lebih dulu mengumumkan penghapusan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk karena dinilai terlalu terkonsentrasi di kelompok pemegang saham tertentu atau masuk kategori HSC. Selain DSSA, FTSE juga menghapus 3 emiten Indonesia dari kelompok microcap yaitu DAAZ, HILL, dan saham MLIA. Setelah masuk kategori surveillance stock screen atau saham dengan indikasi aktivitas perdagangan tidak wajar. Adapun sebelumnya FTSE Russell memutuskan untuk tetap menunda penyesuaian peringkat indeks secara penuh, peningkatan free float dan penambahan saham IPO dari Indonesia hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026. Dalam keterbukaan informasinya, FTSE Russell menyebut otoritas pasar Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Langkah tersebut diantaranya penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, serta penyempurnaan pelaporan klasifikasi investor. Meski demikian, FTSE Russell masih memilih memperpanjang periode pemantauan. Keputusan itu diambil usai FTSE Russell meninjau perkembangan terbaru dan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar serta komite penasihat eksternal. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi emiten pemirsa di mana PT Vale Indonesia Tbk atau Inco memastikan akan membayar dividen tahun buku 2025 usai mendapatkan persetujuan dalam RUPST di 2 Juni 2026. Jumlah dividen 60% rasio pendistribusian dari total laba bersih tahunan perseroan untuk tahun buku 2025. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, rapat umum pemegang saham tahunan RPST PT Vale Indonesia Tbk atau Inco menyetujui rencana pembagian dividen tunai final sebesar 45,64 juta dolar Amerika Serikat atau setara jumlah dividen 60% rasio perdistribusian dari total laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai 76,06 juta dolar Amerika atau Rp73 per saham dengan asumsi kurs tertentu. Untuk jadwal pembagian dividen perseroan, cum-date di pasar reguler dan negosiasi 10 Juni 2026, ex-date di pasar reguler dan negosiasi 11 Juni 2026. Dividen akan dibagikan kepada investor yang namanya tercatat di daftar pemegang saham perseroan di 12 Juni 2026 atau recording date, sedangkan pembayaran dividen kepada pemegang saham dijadwalkan di 26 Juni 2026. Selain itu, rapat RUPST juga menyetujui pemberian wewenang kepada direksi untuk mengatur detail prosedur pembayaran dividen. Diketahui tahun lalu perseroan membagikan dividen untuk tahun buku 2024 sebesar Rp563,34 miliar atau setara Rp53,4 per saham. Sementara sisa keuntungan bersih perseroan akan kemudian dicatatkan sebagai laba yang tertahan untuk mendukung perkembangan perseroan.
Sepanjang 2025, perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar 76,06 juta dolar Amerika atau melonjak 31,7% dibandingkan dengan capaian di tahun buku 2024 senilai 57,76 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan perseroan mencapai 990,2 juta dolar Amerika di sepanjang tahun 2025 atau tumbuh 4,2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 950,39 juta dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk ADS Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Inco lebih cenderung bergerak fluktuatif namun mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4750, kemudian berbalik melemah ke 4580 pemirsa, kemudian kembali mengalami penguatan ke 4620 ini untuk posisi dari Inco. Kemudian pada pukul 12 laju dari penguatan terbatas bahkan sudah berbalik ke zona merah 4720 dan makin melemah dalam di pembukaan sesi kedua di 4690. Saat ini mengalami pelemahan di 2,3% di 4620 pemirsa. Tadi secara intraday sempat ke 4840 dan juga 4620. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Inco dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 20 November, Inco masih diperdagangkan di level 3.800-an. Di pekan pertama Januari menguat ke 6.325, bahkan di akhir Februari mencapai level 7.900-an. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Kemudian Maret kembali mengalami koreksi yang cukup dalam ke 6.075. April mencoba untuk bangkit ke 6.200, namun Mei dan Juni kembali mengalami tekanan yang cukup dalam ke 4.690. Di mana secara pergerakan pemirsa dalam beberapa waktu terakhir 6 bulan melemah di 0,86%, year to date melemah di 10,72%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari sisi PER-nya berada di kisaran 16,78 kali, PSR di 2,90 kali, PBV-nya di 1,04 kali dan PCFR minus di 41,63 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau pemirsa, namun laju penguatan lebih ke arah terbatas. Secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1% hingga menyentuh ke level intraday tertingginya di hari ini di 6.264,261. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.210,004. Laju penguatan terbatas usai menembus ke intraday tertinggi di 6.264,6261 dan saat ini berada di level 6.173,773. Intraday terendah beberapa menit yang lalu sempat menyentuh di 6.161,982. Laju indeks harga saham gabungan ditopang oleh penguatan tajam kembali dari saham-saham konglomerasi di tengah dari sudah resminya untuk rebalancing dari indeks MSCI beberapa hari lalu. DXY hari ini mencatatkan arah menguat 25% di 615, cuan juga auto reject ke atas 24% di 785. Brand melonjak di 23% di 4.070, aman juga menguat di 17,27% di 3.870 atau untuk emiten konglomerasi lainnya. Bufa dari konglomerasi juga hari ini melesat di 7%, Rp820 per saham. PTRO menguat di 4% di Rp4.850 per saham dan TPIA juga menguat di 2,41% di 2.970. Sementara dari perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi penopang. BBRI menguat di 2%, 3.020, BBCA menguat di 1,75%, di posisi Rp5.800 per saham. BMRI juga menguat di 1,72%, 4.150.
Kita akan coba update juga untuk BBRI. Hari ini menguat di 2%, 3.010 dan juga ada BBNI hari ini juga menguat di 1,08% di 3740 pemirsa. Kemudian saham-saham yang hari ini yang menahan laju dari indeks harga saham gabungan sehingga secara teknikal meninggalkan level 6.200-an kembali. Dari saham big cap ada Astra Internasional melemah di atas 3%, 4850. Kemudian juga ada Telkom hari ini juga mengalami tekanan di 2,31% di 2960. Saham-saham emas atau barang baku hari ini juga ikut menjadi pemberat. MDKA melemah di 2,70%, TINS di 2,80% pelemahan di 3120. Kemudian BRPT saham dari grup Prayogo Pangestu. Ketika dari saham-saham grup PP lainnya hari ini masih mencatatkan kenaikan tajam. BRPT justru berbalik melemah ke 3,35% di Rp1.875 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.